Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita meningkatkan takwa dan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menjaga perdamaian, karena Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Salah satu momen penting yang dapat menjadi pelajaran besar tentang perdamaian dalam sejarah Islam adalah Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama 1.400 orang sahabat berangkat menuju Mekah untuk umroh. Namun di tengah jalan mereka dihentikan oleh kaum Quraisy di Hudaybiyah. Meski datang untuk ibadah, kaum Quraisy tetap menghalangi mereka memasuki Mekah. Di sinilah terjadi perundingan yang akhirnya menghasilkan Perjanjian Hudaybiyah. Sebuah perjanjian yang tampak tidak menguntungkan bagi kaum muslimin pada saat itu. Namun sesungguhnya menjadi kunci penting bagi perdamaian dan perkembangan dakwah Islam. Jemaah yang berbahagia, ketika Perjanjian Hudaybiyah disepakati, beberapa ketentuan dalam perjanjian tersebut terasa berat bagi kaum muslimin. Namun Nabi Muhammad SAW menerima perjanjian itu dengan lapang dada demi tujuan yang lebih besar, yaitu perdamaian. Beberapa isi perjanjian diantaranya adalah tidak ada peperangan antara kaum Quraisy dan kaum muslimin 10 tahun. Ini adalah jaminan keamanan yang membuka ruang untuk dialog dan dakwah. Kaum muslimin tidak diperbolehkan memasuki Makkah pada tahun itu, tetapi mereka diizinkan kembali pada tahun berikutnya. Hal ini diikuti dengan syarat-syarat yang tampaknya merugikan, namun pada akhirnya membawa hikmah besar. Jika ada orang Quraisy yang lari ke pihak muslim, mereka harus dikembalikan. Tetapi jika seorang muslim lari ke pihak Quraisy, mereka tidak dikembalikan. Meskipun tampak tidak adil, ketentuan ini memperlihatkan kesabaran dan keteguhan Rasulullah dalam berpegang pada perjanjian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, meskipun perjanjian ini tampak merugikan, Rasulullah SAW memiliki pandangan jangka panjang. Beliau tahu bahwa perdamaian dan keamanan adalah kunci penting untuk memperkuat dakwah Islam. Dalam suasana damai, lebih banyak orang yang dapat melihat dan mendengar langsung ajaran Islam tanpa adanya tekanan atau rasa takut. Dalam waktu 2 tahun setelah perjanjian ini, jumlah orang yang masuk Islam jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa perdamaian bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru menunjukkan kebesaran jiwa dan strategi yang cerdas. Dengan perdamaian, dakwah Islam semakin meluas. Banyak orang yang akhirnya menerima Islam. Dan tidak lama kemudian, kaum muslimin dapat menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari perjanjian Hudaybiyah kita dapat belajar bahwa kesabaran dan kebesaran jiwa dalam menghadapi situasi yang sulit adalah kekuatan yang sesungguhnya. Perdamaian selalu membawa lebih banyak manfaat daripada peperangan. Dengan terciptanya perdamaian, kita dapat bekerja lebih produktif dan fokus pada kemajuan umat.
Perdamaian adalah sarana untuk memperkenalkan Islam sebagai agama yang penuh kasih dan keadilan. Dalam kondisi damai, masyarakat dapat lebih memahami esensi Islam. Jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita jadikan kisah Perjanjian Hudaybiyah sebagai inspirasi untuk terus memupuk kedamaian di tengah-tengah kita. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa kesediaan untuk berdamai adalah tanda kekuatan dan kedewasaan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas-sami'ul 'alim. Yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepada dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa Islam mendorong kita untuk selalu memilih perdamaian jika memungkinkan. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat maupun antar sesama muslim, mari kita selalu mengutamakan perdamaian. Hindarilah konflik, ciptakan hubungan harmonis, dan selesaikan perselisihan dengan jalan musyawarah